Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Sipik TV, yaitu saluran pendidikan kewarganegaraan yang akan mendidik kalian menjadi siswa-siswi yang penuh tanggung jawab dan rasa disiplin, menjadi good citizen yang patuh terhadap nilai dan norma, serta hukum yang berlaku di tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Baik, perkenalkan sebelum mulai, nama Bapak yaitu Pak Wisnu Aminuddin Yamin. Silakan kalian panggil Pak Wisnu. Baik anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, seperti biasa supaya perjalanan pemberian materi ini supaya penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mengamanatkan khususnya untuk anak-anakku yang tercinta untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M, selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan apabila kalian sudah melakukan kontak sosial. Itulah yang telah dirumuskan oleh Badan Kesehatan Dunia untuk menghindari COVID, yaitu WHO. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, atau yang disingkat suku, agama, ras, atau golongan itu sifat disingkatnya adalah SARA. Jadi kalian apabila mendengarkan kalimat SARA, itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Paham ya? Oke, terima kasih. Baik anak-anakku, sekarang kita akan kupas sebelum Bapak membahas lebih dalam apa yang menyebabkan terjadinya keberagaman. Bapak akan membahas poin-poin yang sangat penting yang harus kalian simak. SARA. Mulai yang pertama adalah suku. Suku itu adalah sebuah kelompok yang mendiami sebuah wilayah yang mempunyai kesepakatan kelompok tersebut. Suku di Indonesia itu, kelompok di Indonesia itu banyak, dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf. Dari daerah Sumatera, kita dari ujung Aceh, ada suku Aceh. Dari Medan ada suku Batak. Dari daerah Padang ada suku Minangkabau. Dari daerah Lampung, Pekanbaru, Riau, ada suku Melayu. Lari ke daerah Jawa, ada yang disebut suku Sunda, ada suku Betawi, ada Jawa. Lari ke daerah Kalimantan, ada suku Dayak. Lari ke daerah Sulawesi, ada yang disebut dengan suku Minahasa atau Manado, ada juga orang Makassar. Ke Papua ada yang disebut suku Dani dan suku Asmat. Itulah contoh-contoh suku yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi yang belum Bapak sebutkan. Anak-anakku yang berbahagia, itu suku. Sekarang agama. Agama adalah sesuatu yang bersifat keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Agama ini bersifatnya adalah keyakinan yang dimiliki seseorang, yang diyakini. Nah, oleh karena itu, contohnya yang agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia itu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya adalah ras. Ras itu artinya adalah warna kulit. Warna kulit, jadi ras itu adalah warna kulit. Ras yang kalian ketahui, khususnya di Indonesia, itu yang dikenal dengan ras Mongoloid. Ras Mongoloid.
Jadi, Bapak jelaskan bahwa di muka bumi ini, ras atau warna kulit itu ada yang terbagi menjadi dua ras. Yang pertama adalah ras yang diakui oleh dunia, yang kedua adalah ras yang tidak diakui dunia, yang tidak jelas asal turun-temurunnya. Yang pertama, ras yang diakui dunia itu terbagi menjadi tiga. Ras Kaukasoid, artinya adalah kulit putih. Ras Negroid, itu artinya kulit hitam. Dan ras yang berikutnya adalah Mongoloid, berkulit kuning. Bapak kasih tahu, ras Mongoloid ini, berkulit kuning ini, setelah terjadi penyebaran manusia menjadi dua kategori, yaitu ras yang berwarna kulit merah atau yang disebut bangsa Indian, dan ras yang berwarna kulit coklat, itu contohnya adalah orang-orang yang berada di kawasan Asia Tenggara, salah satunya adalah suku Melayu atau orang-orang Indonesia. Paham anak-anakku? Yang kedua adalah ras yang tidak diakui oleh dunia atau ras yang tidak jelas asal turun-temurunnya. Seperti apa contohnya? Itu di kawasan Afrika ada ras yang namanya Bushmen dan Hottentot. Ada juga di daerah Jepang itu rasnya ras Ainu, itu dari Jepang. Baik anak-anak, itulah tentang ras. Bapak sekupas aja, sekilas aja. Berikutnya adalah antar golongan. Antar golongan ini adalah sebuah kelompok yang tercipta karena adanya kesepakatan kelompok karena mempunyai rasa satu ide dan satu keyakinan. Atau satu perjangan boleh. Nah, antar golongan ini biasanya bermacam-macam. Ada kelompok yang terjun dalam dunia politik, mencintai politik. Lahirlah yang disebut dengan partai politik. Contohnya yang terjadi, yang ada saat ini, Golkar, Partai PDI, terus PKS, dan sebagainya. Itu terbentuknya antar golongan karena partai, karena politik. Ada juga karena hobi, contohnya pecinta burung. Ada juga karena misalkan suka menaik sepeda setiap hari Minggu, ada klubnya, kelompoknya. Ada juga yang negatifnya itu geng motor. Itu banyak lah ya golongan-golongan ini yang terdapat di Indonesia, yang harus kalian nanti uraikan seperti apa contoh-contohnya. Baik anak-anakku yang berbahagia, sekarang kita akan langsung membahas tentang sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan terjadinya keberagaman masyarakat di Indonesia? Apa penyebabnya? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keberagaman? Baik, di sini Bapak telah membuat PPT-nya. Mohon maaf. Nah, ini. Baik. Faktor penyebab keberagaman itu ada 5. Oke, silakan kalian catat atau boleh kalian simpan dalam memori kalian. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia antara lain letak strategis wilayah Indonesia, 2 adalah kondisi negara kepulauan, 3 adalah perbedaan kondisi alam, 4 adalah keadaan transportasi dan komunikasi, 5 adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kalian harus hafal di luar kepala ya, 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Baik, anak-anakku yang berbahagia, sekarang kita akan bahas poin per poin. Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Kita lihat, inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keberagaman. Ini kita lihat bahwa posisi Indonesia itu terletak di antara letak strategisnya adalah benua Asia dan benua Australia dan sebuah samudra Hindia dan samudra Pasifik. Inilah yang menjadikan Indonesia memiliki keberagaman
karena Indonesia dijadikan menjadi jalur transportasi perdagangan dunia, sehingga banyak kunjungan-kunjungan dari luar, sehingga terjadilah pertemuan antara orang-orang yang berasal dari luar negara Indonesia dengan orang-orang yang berada di Indonesia, yang akan melahirkan sebuah kebudayaan atau sebuah peradaban baru seperti itu. Nah, inilah yang disebut letak strategis wilayah Indonesia yang sangat ideal sekali. Berikutnya, yang faktor kedua terjadinya keberagaman itu adalah kondisi negara Indonesia adalah negara kepulauan. Apabila kita lihat dari diagram ini atau gambar ini, nampaknya Indonesia itu banyak pulau-pulau yang tersebar. Dari mulai Sabang sampai Merauke, yang mana ada beribu-ribu pulau, yang salah satunya pulau yang paling besar adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, masing-masing yang mendiami daerah-daerah tersebut memiliki karakternya masing-masingnya berbeda-beda. Contohnya seperti apa, anak-anakku? Kita lihat. Dilihat dari faktor bahasa. Bahasa Aceh dan bahasa Medan itu pasti berbeda. Berbeda juga dengan bahasa Minang. Bahasa Minang berbeda juga dengan bahasa Sunda, daerah Jawa Barat, Sunda. Beda juga dengan bahasa Betawi itu. Ada bahasa Kalimantan, Sulawesi, semuanya mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Ini dikarenakan kondisi kita negara kepulauan yang menghasilkan sebuah kebudayaannya masing-masing. Itu dari bahasa. Belum lagi cara berpakaian, belum cara hasil kebudayaannya, banyak lagi. Inilah yang menyebabkan Indonesia beragam, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Berikutnya anakku, faktor yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam, atau dalam istilah geologi atau geografi disebut geomorfologi, bentuk-bentuk muka bumi. Jadi bentuk wilayah muka bumi Indonesia itu sangat unik. Nanti kalian akan bahas dalam materi social science atau IPS, ya. Nah, yang akan Bapak bahas, apa yang menyebabkan terjadinya keberagaman karena kondisi alam? Kita buktikan. Kondisi alam Indonesia itu terdiri dari daerah pantai, daerah dataran rendah, ada juga dataran tinggi. Coba kita lihat, adakah perbedaan? Ada. Daerah pantai itu berbeda dengan daerah dataran rendah. Kita lihat dari segi mata pencaharian penduduk. Daerah pantai biasanya penduduknya adalah mencari ikan, atau yang disebut nelayan. Kalau dataran rendah itu adalah membuat sawah, itu yang disebut dengan petani. Daerah dataran rendah berbeda dengan daerah dataran tinggi. Dataran tinggi contohnya ada yang di Ciwidey, Pangalengan, itu dengan kebun teh, itu berarti berkebun. Dari contoh yang Bapak ceritakan ini, yang uraikan ini, jelas ini akan melahirkan sebuah perbedaan dari kondisi alam atau bentuk-bentuk geomorfologi di suatu wilayah yang akan menghasilkan sebuah karakter-karakter yang unik dan khas dilihat dari kondisi alamnya. Berikutnya, anak-anakku, berikutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi adalah faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman. Oke, jadi artinya bahwa transportasi ini adalah sebuah akses kemudahan maupun kesulitan yang akan membentuk sebuah keberagaman juga, baik dengan komunikasi. Sementara di Indonesia itu memiliki, ada di daerah yang disebut daerah maju, ada juga yang disebut dengan daerah tertinggal. Misalnya daerah maju, daerah perkotaan, itu
itu transportasinya bagus, komunikasinya bagus. Sementara di daerah lain ada daerah tertinggal, komunikasinya tidak ada, transportasinya juga susah. Nah, ini jelas akan membentuk keberagaman. Baik, yang berikutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, ini ya. Jadi, masyarakat itu kadang ada yang menerima perubahan baik dari luar maupun dari dalam. Itu tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Ya. Ada masyarakat yang mudah menerima pengaruh dari luar. Nah, misalnya contohnya di daerah-daerah perkotaan. Ada juga masyarakat kelompok yang tidak menerima pengaruh dari luar dan memegang teguh adat istiadat tradisi. Contohnya adalah di Jawa Barat masih ada, yaitu suku Baduy Dalam yang tidak mau menerima pengaruh dari luar, tidak boleh ada listrik, tidak boleh ada HP, televisi, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya keberagaman bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya anak-anakku, nah ini kita bisa menyimpulkan bahwa keberagaman ini terjadi karena sudah menjadi suratan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu, kita ini harus senantiasa menjaga nilai-nilai keberagaman tersebut. Timbul pertanyaan untuk kalian, apa yang harus kalian lakukan supaya nilai-nilai keberagaman ini bisa terjaga? Apa? Bapak kasih petunjuk. Di negara lain itu terjadi perang antar agama, saling membunuh. Di negara lain terjadi perang antar suku di Afrika. Di negara lain terjadi perang karena perbedaan warna kulit. Itu dulu terjadi di Afrika Selatan yang dikenal dengan politik apartheid. Pertanyaannya di Indonesia, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Yang Bapak ingin tanyakan kepada kalian adalah apa yang harus kita lakukan supaya keberagaman SARA ini bisa tetap terjaga. Baik, itu pertanyaannya. Kalian bisa jawab? Oke, nanti silakan kalian jawab. Nah, nanti Bapak akan memberikan sebuah jawaban untuk sementara. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keberagaman ini? Karena apa? Keberagaman ini sangat penting untuk kita, untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di bawah Ikatan Garuda Pancasila atau Indonesia Raya. Nah, ini. Baik. Nah, inilah sikap apa yang harus kita lakukan yang dilakukan pelajar dalam menghadapi keberagaman SARA ini. Oke, yang pertama adalah kalian harus menghormati perbedaan sebagai sebuah keyakinan dan pilihan yang bersifat pribadi. Jadi menghormati perbedaan. Ya, karena kalian berbeda pendapat, jangan sampai terjadi perpecahan. Perbedaan pendapat adalah sebuah hal yang alamiah yang harus kita hormati. Oke, jadi kalian harus tetap saling menghormati, baik dalam keyakinan ataupun pilihan yang bersifat pribadi. Kalau sebuah keyakinan, misalnya kalian sesama umat beragama itu harus saling menghormati. Kalian punya teman yang beragama Kristen, itu harus saling menghormati. Sebaliknya juga, yang beragama Kristen terhadap agama Islam juga harus saling menghormati. Itu seperti itu ya. Kalian kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bapak berpesan untuk menjaga keberagaman ini adalah tetap untuk saling menghormati perbedaan, baik keyakinan atau pilihan yang bersifat pribadi. Sikap yang harus kalian kembangkan berikutnya sebagai pelajar dalam menghadapi keberagaman ini adalah bersikap untuk tidak mencela, menyalahkan, merendahkan, mengkafirkan, atau memaksakan kehendak kepada orang atau pihak lain. Itu harus kalian jaga.
Jangan mencela dan jangan menyalahkan dan merendahkan atau mengkafirkan atau memaksakan kehendak kepada orang lain. Paham ya anak-anakku ya? Insya Allah, apabila kalian mempunyai sikap seperti ini, maka kita akan menjaga keberagaman tersebut. Yang ketiga adalah jangan menjelekkan atau mencela kelompok lain. Ya, timbulnya perkelahian antar warga RW 1 dengan RW 6 itu karena apa? Saling menjelekkan atau mencela. Misalnya di dalam pertandingan sepak bola yang ditonton oleh dua kubu, dua kelompok, apabila ada provokator yang menjelekkan atau mencela, maka ini akan terjadilah konflik yang kita tidak inginkan. Jadi, dalam konteks keberagaman, kalian jangan menjelekkan atau mencela kelompok lain ya. Paham ya? Oke. Yang keempat adalah memahami dan menyadari adanya perbedaan di antara manusia satu dengan yang lainnya. Oke, saling memahami bahwa perbedaan itu senantiasa ada dan kita harus senantiasa menghormati. Baik, yang terakhir adalah menerima eksistensi teman-teman yang berbeda dengan tetap menjaga dan mempertahankan keyakinan dan identitas pribadi atau kelompok. Nah, seperti itu. Jadi menerima eksistensi teman-teman yang berbeda ya, karena baik berbeda keyakinan atau berbeda pandangan itu harus kita senantiasa menerima eksistensi tersebut. Jangan merasa diri paling benar, merasa paling egois, jangan. Oke, paham ya anak-anakku ya? Inilah yang harus kalian lakukan supaya kalian menjadi good citizen, menjadi warga negara yang baik, sehingga apa-apa yang kita ciptakan ini akan tercapai, yaitu adalah keberagaman ini akan senantiasa terjaga, senantiasa kuat dalam ikatan persatuan dan kesatuan, yaitu dalam naungan Garuda Pancasila, itu Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anakku, itulah pembahasan tentang hal-hal yang harus kalian lakukan sebagai pelajar dalam menghadapi keberagaman syarat. Baik, untuk tugas-tugasnya nanti akan Bapak berikan baik melalui WA maupun GCR. Tapi kalian harus bisa memahami apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Tetap semangat, jangan pernah lelah. Pendidikan adalah jembatan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.